Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang di channel kami, tempat berbagi kisah penuh makna, misteri, dan inspirasi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama kami di sini. Sebelum kita mulai, yuk tulis di kolom komentar dari mana asal daerah kalian semua. Atau mungkin Anda atau teman Anda yang pernah mengalaminya? Karena kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita yang tak biasa, tentang dua siswi yang menghadapi sebuah pengalaman luar biasa. Bayangkan, rasa penasaran mereka membawa mereka ke dalam dunia yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, alam jin yang penuh teka-teki. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mereka menghadapi pilihan besar yang bisa mengubah hidup mereka selamanya? Sudah siap mendengar kisah yang penuh misteri dan hikmah ini? Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Di sudut kota yang tenang, ada sebuah sekolah yang berdiri kokoh dengan tembok bercat putih dan lapangan hijau yang terlihat damai di bawah matahari pagi. Namun, di balik kedamaian itu, hari ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tak seorang pun bisa duga. Kelas 8 IPA 2, ruangan dengan jendela besar yang menghadap ke taman kecil sekolah, dipenuhi dengan hiruk-pikuk biasa. Anak-anak remaja berbincang, tertawa, beberapa bahkan sibuk mengejar tugas yang belum selesai. Namun, ada satu sudut yang terasa berbeda pagi itu. Tempat duduk Nisa. Nisa, kok lesu banget, sih? Kurang tidur lagi, ya? Tanya Sarah, sahabat karibnya, sambil melemparkan senyuman kecil. Kayaknya iya. Semalam mimpi aneh lagi, jawab Nisa singkat, tanpa mengangkat kepala. Suaranya terdengar lelah, hampir seperti bisikan yang tenggelam dalam kebisingan ruangan. Sarah mengernyit, tapi dia memilih untuk tidak mendesak. Nisa, gadis pendiam yang sering terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh, memang kerap mengalami malam-malam penuh mimpi aneh. Namun, akhir-akhir ini, mimpi-mimpi itu terasa semakin aneh. Terlalu nyata, begitu kata Nisa ketika mereka berbicara semalam di telepon. Saat pelajaran dimulai, kelas berangsur-angsur tenang. Guru biologi masuk, membawa setumpuk buku dan memulai pembahasan tentang anatomi manusia. Suaranya yang tegas memenuhi ruangan, namun mata sebagian besar siswa mulai beralih ke tempat lain. Termasuk Nisa, yang duduk diam dengan kepala bersandar di meja. "Nisa," bisik Sarah, melirik ke arahnya. Namun, tidak ada respons. Nisa tetap diam, wajahnya terbenam dalam lipatan tangannya. Waktu terus berjalan, dan suasana mulai berubah. Ada sesuatu yang terasa aneh, meskipun tidak ada yang bisa menjelaskan apa itu. Bahkan Sarah, yang duduk di sebelahnya, mulai merasakan hawa dingin yang tak biasa. Dia tidur lagi? Duh, dasar Nisa, gumam Dika, siswa di bangku depan, sambil tertawa kecil. Sarah tersenyum kaku, tapi hatinya berdebar. Tidur? Atau ada sesuatu yang lain? Tanda-tanda awal. Ketika jam istirahat tiba, anak-anak mulai meninggalkan kelas satu persatu. Namun, Sarah tetap duduk di kursinya, memperhatikan Nisa dengan tatapan cemas. Nisa tidak bergerak. Bahkan setelah bel berbunyi cukup keras. "Nis, bangun, yuk. Istirahat nih, ke kantin, makan bakso kesukaanmu," ujar Sarah sambil menyentuh bahu Nisa. Namun, tangannya berhenti di udara. Sentuhannya terasa berbeda. Ada sesuatu yang membuat kulitnya merinding. "Nisa," panggil Sarah sekali lagi, lebih keras. Kali ini, Dika dan beberapa teman lain mendekat. "Kenapa, Sar?" tanya Dika, melirik ke arah Nisa yang masih dalam posisi yang sama. "Nggak tahu, kayaknya dia tidur. Tapi kok?" Sarah terdiam, tidak melanjutkan. Dika, yang selalu penasaran, langsung menepuk bahu Nisa. Tapi hasilnya sama, tidak ada respons. Teman-teman yang lain mulai berkumpul, wajah-wajah mereka berubah dari geli menjadi khawatir. "Coba bangunin beneran." "Ah," ujar Dika lagi, kali ini menggoyangkan tubuh Nisa. Tapi saat itu terjadi, semua yang ada di ruangan langsung membeku. Tubuh Nisa terasa dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin seperti es. Ketegangan dimulai. "Sarah, ada apa ini?" tanya Dika. Suaranya mulai bergetar. Sarah hanya menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Nggak tahu, dia cuma bilang tadi malam mimpi aneh lagi. Tapi aku nggak nyangka." Salah satu teman, Vina, yang melihat situasi ini langsung berlari ke ruang guru. Dalam beberapa menit, seorang guru masuk ke kelas, wajahnya penuh dengan kebingungan. "Anak-anak, semua keluar dulu. Biarkan kami memeriksa dia," kata Bu Santi,
Guru biologi yang segera mengambil alih situasi. Semua murid keluar, kecuali Sarah yang masih berdiri terpaku di tempatnya. Dia tidak ingin meninggalkan Nisa. Namun, pandangan terakhir yang dia lihat sebelum langkah keluar ruangan membuat bulu kuduknya meremang. Wajah Nisa, yang biasanya tenang, sekarang tampak seperti tersenyum. Tapi senyum itu tidak wajar. Senyum yang tidak berasal dari dunia ini. Kegelapan yang mengintai. Saat Bu Santi mencoba memeriksa denyut nadi Nisa, dia tersentak mundur. Dia masih hidup. Tapi ini tidak normal. Beberapa staf sekolah segera dipanggil, dan suasana kelas berubah menjadi mencekam. Cahaya matahari yang sebelumnya menyinari ruangan sekarang terasa redup, seolah-olah ada awan gelap yang menghalangi. Panggil ambulans sekarang, perintah Bu Santi, suaranya bergetar. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Sarah, yang berdiri di dekat pintu, mendengar semuanya. Namun, hatinya tetap terasa berat. Ada sesuatu yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi pada Nisa? Hari itu, ambulans datang dan membawa Nisa ke rumah sakit terdekat. Teman-temannya yang lain mulai menyebarkan cerita ini di media sosial, mengira itu hanya lelucon atau kejadian biasa. Tapi bagi Sarah, ini bukan lelucon. Ada sesuatu yang salah, Bu, ujar Sarah pelan kepada Bu Santi, yang mengangguk kecil. Kita semua merasakan hal yang sama, Sarah. Tapi mari kita lihat apa kata dokter. Namun, bahkan para dokter pun akan segera menemukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan itu hanya permulaan. Sarah kembali ke tempat duduknya, tubuhnya terasa kaku, dan perasaan tidak nyaman semakin menguasai dirinya. Ada sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. Ketika dia melirik ke arah Nisa, tampak seperti sosok itu tidak lagi menjadi temannya yang biasa. Ada sesuatu yang tak beres. Di luar kelas, suara teman-temannya mulai terdengar riuh. Semua tampaknya merasa tidak nyaman dengan kejadian tadi, meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di dalam kelas, Sarah duduk termenung, berusaha mengingat setiap detail yang dia tahu tentang Nisa. Namun, semakin dia mencoba menganalisa, semakin dia merasa bahwa sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap sedang mengintai. Di dalam kelas, suasana yang semula penuh canda tawa kini berubah menjadi penuh kecemasan. Teman-teman yang tadinya tertawa geli melihat Nisa tidur terlentang di mejanya kini mulai merasa waspada. Semuanya seolah terjebak dalam gelombang ketidakpastian yang datang begitu mendalam. Dika, yang sempat tertawa melihat Nisa tertidur pulas, merasa ada yang aneh ketika dia menyentuh pundaknya. Nisa, bangun, yuk. Jam istirahat kan udah selesai, ujarnya sambil menggoyangkan tubuh Nisa sedikit lebih kuat. Namun, kali ini Nisa tidak bereaksi sama sekali. Ketika mereka mulai khawatir, Sarah mencoba bangun dan berdiri, melangkah perlahan menuju meja Nisa. Dia harus bangun, harusnya Nisa tidak seperti ini. Serius deh, dia nggak jawab, ujar Dika, suara sedikit terdengar panik, meskipun ia berusaha bersikap biasa. Sarah tahu, nada itu bukan hanya sekadar rasa khawatir. Ada ketakutan yang mulai merayap ke seluruh kelas. Sarah menyentuh bahu Nisa, dan hatinya terasa dingin begitu tangannya bersentuhan dengan tubuh Nisa. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang menyelimuti tulang, dingin yang seakan merasuk ke dalam jiwa. Coba bangunin yang beneran, dong, kata Dika lagi, lebih terdengar tegang. Teman-teman lainnya mulai memperhatikan lebih seksama. Tidak ada yang berbicara, kecuali suara napas mereka yang serentak terhenti. Gimana kalau kita ke ruang guru dulu? Saran salah seorang teman. Tetapi sebelum ada yang bisa bergerak, Sarah kembali mencoba menggoyangkan Nisa, kali ini lebih keras. Tidak ada respons. Tidak ada napas. Ini, kenapa dia begini? Suara Sarah akhirnya terlepas. Wajahnya pucat, penuh kebingungan. Mulutnya kering, matanya hanya terfokus pada tubuh Nisa yang tergeletak tanpa kehidupan. Nisa, bangun. Kenapa kamu nggak bangun? Dika menatap wajah Sarah yang mulai terlihat panik. Sarah, coba kita ke ruang guru, ya? Ini nggak beres. Mereka berlari ke ruang guru, dan ketegangan semakin meningkat begitu mereka melihat Bu Santi berjalan ke kelas. Wajah guru biologi itu tampak cemas, dan mereka tak tahu apa yang terjadi, hanya bisa melihatnya dengan perasaan bingung yang makin menggelayuti hati mereka. Setelah beberapa menit yang terasa sangat lama, Bu Santi akhirnya masuk ke dalam kelas. Wajahnya terlihat tenang, tetapi ada sesuatu yang berbeda pada sorot matanya. Seperti ada sesuatu yang sedang ia coba sembunyikan, sesuatu yang sangat besar, namun belum bisa dia ungkapkan. Ada apa? Tanyanya, dengan nada yang tidak biasa. Sarah,
Kamu yakin dia hanya tidur? Sarah mengangguk, namun hatinya berdebar. Saya nggak tahu, Bu. Saya coba bangunin dia tadi, tapi tidak ada reaksi. Bu Santi mendekatkan diri ke meja Nisa, mencoba memeriksa lebih teliti. Wajahnya yang sebelumnya tenang kini berubah serius. Kita harus segera memanggil dokter. Ini tidak biasa. Semua yang ada di ruangan mulai merasakan hawa yang berbeda. Suasana kelas yang biasanya penuh dengan suara tawa dan canda kini terbungkus oleh keheningan yang menakutkan. Kegelapan terasa menggantung di langit-langit kelas, seolah-olah ada bayangan tak terlihat yang menunggu untuk menelan semuanya. Sarah menghela napas berat. Keanehan ini baru saja dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi pada Nisa, pikirnya dalam hati. Begitu rumah sakit menerima Nisa, keanehan semakin berkembang. Tim medis pun bingung melihat kondisi siswi tersebut. Semua organ vitalnya tampak berfungsi, tetapi dia tetap tidak sadar. Tubuhnya dingin seperti es, dan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Semua yang ada di rumah sakit mulai merasa cemas. Ada yang lebih besar dari sekadar kecelakaan atau penyakit biasa. Ada yang lebih misterius di balik semuanya. Sarah berdiri di samping ranjang Nisa di rumah sakit, menatapnya dengan hati yang berat. Nisa, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Gumamnya, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir. Dia merasa kehilangan, meskipun Nisa masih ada di sana. Di luar ruang perawatan, teman-teman Nisa yang lain juga berkumpul, berdiskusi dalam kebingungan. Mereka semua saling melirik, tetapi tak ada yang bisa memberi jawaban. Setiap kali mereka mencoba menyusun kata-kata, semua terasa seperti hilang begitu saja. Seolah-olah ada tembok tebal yang menghalangi mereka untuk melihat kebenaran yang tersembunyi. Sementara itu, di ruang sebelah, para dokter berbisik. Mereka mencoba menemukan penyebab dari kondisi yang tidak dapat dijelaskan ini. Ada rasa cemas, ada ketegangan, tetapi juga ada rasa takjub yang mengusik. Apa yang mereka hadapi ini bukan hanya misteri medis. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang sudah lama tersembunyi, menunggu untuk ditemukan. Coba kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam, kata salah satu dokter, dengan nada yang serius. Mungkin ada sesuatu yang terlewatkan. Namun, meskipun mereka bekerja keras, ketegangan di ruangan itu semakin meningkat. Mereka tahu bahwa ada lebih banyak hal yang harus mereka pelajari, lebih banyak hal yang tidak bisa mereka jelaskan. Rumor tentang Nisa yang tiba-tiba jatuh koma dengan kondisi yang sangat aneh mulai menyebar dengan cepat. Kabar itu menyebar seperti api dalam angin kering, tidak hanya di kalangan siswa, tetapi juga ke orang tua, guru, dan bahkan ke warga sekitar. Setiap orang memiliki teori sendiri, tetapi satu hal yang mereka semua sepakati, ada sesuatu yang tidak biasa tentang kejadian ini. Di kelas, teman-teman Nisa yang awalnya hanya merasa khawatir, sekarang mulai merasa terjebak dalam kegelisahan yang mendalam. Sejumlah murid mulai menghindari berbicara tentang kejadian tersebut. Mereka berbicara dalam bisikan, saling melirik dengan cemas. Nisa, yang dulu menjadi bagian dari rutinitas mereka, kini seperti sosok yang hilang dalam sebuah teka-teki yang tak terpecahkan. Sarah kembali ke rumah setelah hari yang panjang di rumah sakit. Hatinya terasa berat, seolah-olah ada beban yang tak dapat dilepaskan. Setiap kali dia memikirkan Nisa, bayangan wajah sahabatnya yang terbaring tak bergerak muncul di benaknya. Kenapa dia bisa seperti ini? Begitu banyak pertanyaan yang memenuhi pikirannya, namun tidak ada jawaban yang bisa ditemukan. Di rumah, saat makan malam, Sarah mencoba berbicara dengan orang tuanya. Namun, mereka hanya memberikan jawaban yang umum. Mungkin Nisa hanya kelelahan, kata ibunya dengan tenang. Itu wajar di usia mereka. Sarah, jangan terlalu khawatir. Namun, Sarah merasa bahwa ini bukanlah hanya soal kelelahan. Ada sesuatu yang lebih dalam. Perasaan aneh yang datang dari Nisa sebelum kejadian ini, itu yang terus menghantui pikirannya. Nisa tidak pernah tampak seperti itu sebelumnya. Ada perasaan seolah-olah dia sedang menanggung sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa Sarah pahami. Keesokan harinya, kabar tentang Nisa yang tiba-tiba koma semakin tersebar. Di sekolah, para siswa mulai mendekati Sarah dengan berbagai pertanyaan. Ada yang penasaran, ada yang prihatin, dan ada juga yang hanya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setiap percakapan yang dimulai dengan niat ingin memberi dukungan berakhir dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Nisa. Ada yang bilang Nisa, ngeliat hal-hal aneh sebelum dia koma, kata Ica, salah satu teman sekelas Sarah, dengan nada bisik-bisik. Sarah memandang Ica dengan tajam, lalu menggelengkan kepala. Jangan ngomong begitu.
Kamu tahu kan, itu cuma rumor. Tapi di dalam hatinya, Sarah merasakan keraguan. Apakah itu benar? Ada banyak hal yang tidak masuk akal yang mulai bermunculan. Beberapa teman mengatakan mereka mendengar Nisa berbicara dengan seseorang yang tidak ada di sekitar mereka. Ada yang mengklaim bahwa mereka melihat Nisa berbicara dalam bahasa yang tidak dikenali. Bahasa asing? Sarah mengerutkan kening, merasakan ketegangan di dalam dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Nisa? Beberapa guru juga mulai berbisik di ruang guru. Ada yang berbicara dengan penuh kecemasan, ada yang hanya terdiam, tetapi semua merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Semua tahu bahwa ini lebih dari sekadar kecelakaan atau gangguan fisik. Ada hal yang jauh lebih rumit yang sedang terjadi. Pada hari ketiga, Sarah kembali ke rumah sakit, kali ini ditemani oleh ibu dan ayahnya. Dia harus memastikan bahwa sahabatnya itu baik-baik saja, atau setidaknya mendapatkan penjelasan yang bisa menenangkan hatinya. Di rumah sakit, suasana berbeda dari biasanya. Para dokter terlihat lebih gelisah, dan beberapa perawat berbicara dengan suara rendah, seolah ada sesuatu yang mereka takuti. Ketika Sarah memasuki ruang rawat inap Nisa, ada sesuatu yang menyentuh jiwanya, sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih menakutkan daripada yang bisa ia bayangkan. Nisa terbaring tak bergerak, dengan selang infus di tangannya, tetapi sesuatu yang tidak terlihat mulai terasa. Suasana di ruang tersebut terasa mencekam. Apakah ini efek dari kondisi medisnya? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang sedang menguasainya? Ibu, ada yang aneh di sini, bisik Sarah pada ibunya. Kenapa suasana di ruang ini terasa begitu gelap? Apa ini cuma perasaanku aja? Ibunya, yang biasanya sangat rasional, tampak cemas juga. Aku tidak tahu, sayang. Tapi kita harus sabar. Mereka bilang dokter akan datang sebentar lagi. Saat itu, seorang dokter memasuki ruangan. Wajahnya tampak lelah, dan matanya menyiratkan kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Kondisi Nisa sangat aneh, katanya. Matanya tidak langsung memandang Sarah. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di sini. Kami sudah melakukan semua pemeriksaan yang ada, tapi tidak ada tanda-tanda yang bisa menjelaskan kondisi fisiknya. Sarah merasa hatinya berdebar semakin cepat. Ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, sesuatu yang jauh melampaui dunia medis. Beberapa hari kemudian, saat suasana semakin tegang, datanglah seorang pria yang tak dikenal, mengenakan pakaian hitam dengan topi besar yang menutupi sebagian wajahnya. Dia muncul begitu saja di depan rumah sakit, tampak berjalan dengan langkah pasti, seolah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada yang tahu siapa dia, namun dia membawa aura yang berbeda, penuh dengan kehadiran yang sulit dijelaskan. Sarah merasa perasaan aneh kembali menghampiri, lebih kuat dari sebelumnya. Siapa dia? Bisiknya kepada ibunya, namun ibunya hanya menggelengkan kepala, tidak tahu apa-apa. Pria itu masuk ke dalam ruang rawat Nisa dengan cara yang hampir tidak terlihat. Tidak ada kata-kata, hanya langkah kaki yang membawa misteri. Sarah hanya bisa berdiri di luar, merasakan hawa dingin yang semakin mengental. Apa yang terjadi di dalam? Apa yang pria itu bawa untuk Nisa? Seiring berjalannya waktu, Sarah semakin merasakan bahwa dunia yang dikenalinya mulai berubah. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih misterius, yang mulai mengintai mereka. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan ini, dan tak ada yang bisa memberikan penjelasan yang memadai. Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semuanya? Hari-hari berlalu dengan lambat, dan ketegangan semakin meningkat di sekitar Nisa. Setelah kedatangan pria misterius yang tak dikenal itu, suasana di rumah sakit terasa semakin menegangkan. Setiap kali Sarah mencoba bertanya kepada dokter atau perawat, mereka hanya memberi jawaban yang samar dan penuh keraguan. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang lebih gelap daripada yang bisa mereka bayangkan. Namun, kabar yang datang dari orang-orang sekitar mulai menambah misteri. Beberapa orang mulai berbicara tentang hal-hal yang mereka anggap tidak masuk akal. Ada yang mengatakan bahwa Nisa sebenarnya sedang dihantui oleh roh jahat. Ada pula yang mengatakan bahwa dia terjebak dalam dunia yang tidak bisa dimasuki oleh manusia biasa. Apakah ini hanya mitos? Atau ada kebenaran di baliknya? Pada suatu sore, Sarah akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara dengan pria misterius itu, yang kini dikenal dengan nama Pak Kadir. Dia muncul lagi di rumah sakit, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Sarah merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya, dan rasa penasaran yang kuat mendorongnya untuk mendekati pria itu. Pak Kadir. Apa yang terjadi pada Nisa? Tanya Sarah dengan suara yang gemetar.
Kenapa semua ini terjadi padanya? Pak Kadir menatap Sarah dengan tajam, seakan mencoba menilai apakah dia cukup siap untuk mendengar kebenaran yang akan diungkapkan. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, dia akhirnya berbicara, suaranya dalam dan berat. Nisa, dia bukan hanya terjebak dalam tidurnya yang dalam. Dia terperangkap antara dua dunia, dunia kita dan dunia jin. Sarah terperanjat mendengar kata-kata itu. Dunia jin? Dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana, namun rasa cemas dan ketakutan semakin menguasai dirinya. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa terjebak di antara dua dunia? Tanya Sarah dengan suara gemetar. Pak Kadir menghela napas panjang, matanya penuh dengan kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Kamu harus tahu, Sarah, dunia ini tidak sesederhana yang kita kira. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Ada banyak makhluk yang tinggal di antara kita, makhluk yang tidak tampak oleh manusia biasa. Dan terkadang, ada orang-orang yang, entah bagaimana, bisa menarik perhatian mereka. Sarah merasa tubuhnya mulai merinding, tetapi dia tidak bisa berhenti mendengarkan. Apa maksudmu? Kenapa Nisa? Tanyanya, suaranya semakin rendah, penuh ketegangan. Karena Nisa, dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, jawab Pak Kadir dengan perlahan. Dia tidak tahu, tapi dia bisa melihat mereka. Dan beberapa waktu lalu, dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Sesuatu yang datang dari dunia jin. Sarah terdiam, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja didengarnya. Nisa bisa melihat mereka? Makhluk-makhluk itu? Pak Kadir melanjutkan, ada makhluk dari dunia jin yang mulai mendekati Nisa, karena dia memiliki kemampuan untuk merasakan keberadaan mereka. Beberapa makhluk itu, tidak semuanya jahat, tetapi ada yang ingin menjerat jiwa manusia dan mengikatnya di dunia mereka. Nisa, tanpa sadar, telah menarik perhatian mereka. Dan sekarang, jiwa Nisa terjebak di antara kedua dunia itu. Sarah merasa dunia sekitarnya mulai berputar. Jadi, ini bukan hanya tentang penyakit atau kecelakaan? Ini lebih dari itu? Bagaimana caranya dia bisa keluar dari situ? Tanya Sarah dengan penuh harap. Apa yang harus kita lakukan? Pak Kadir menatap Sarah dengan ekspresi yang serius dan penuh penyesalan. Tidak ada jalan mudah. Untuk membebaskan Nisa, kita harus membuka pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia jin. Itu bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan. Ini membutuhkan keberanian, tekad yang kuat, dan juga bantuan dari pihak yang berkompeten dalam ilmu gaib. Sarah terdiam, matanya terpejam untuk beberapa saat, mencoba meresapi apa yang baru saja didengarnya. Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah ada jalan keluar untuk Nisa? Pak Kadir mengangguk pelan. Jika kita tidak segera bertindak, Nisa akan semakin jauh terperangkap. Rohnya akan semakin terikat dengan dunia jin, dan kita mungkin tidak akan pernah bisa menariknya kembali. Hari berikutnya, Sarah memutuskan untuk berbicara dengan ibunya mengenai apa yang baru saja didengarnya. Meskipun dia tahu ibunya akan merasa sulit untuk menerima hal ini, dia tidak bisa menyimpan semuanya sendiri. Ibu, ada yang harus aku katakan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, kata Sarah dengan suara yang tegang. Ibunya melihatnya dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi, sayang? Kenapa terlihat begitu cemas? Sarah menceritakan semua yang dia dengar dari Pak Kadir. Tentang dunia jin, tentang kemampuan Nisa, dan tentang bahaya yang mengancam sahabatnya. Ibu, aku nggak tahu apakah ini cuma kebetulan atau sesuatu yang lebih besar, tapi aku merasa kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menyelamatkan Nisa. Ibunya terdiam sejenak. Matanya memandang jauh ke depan. Dunia ini memang penuh dengan misteri, Sarah. Banyak yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Tapi jika ada orang yang bisa membantu Nisa, kita harus mencobanya. Sarah merasa sedikit lega mendengar kata-kata ibunya. Mungkin, hanya mungkin, ada harapan bagi Nisa. Pak Kadir akhirnya membawa Sarah dan ibunya ke sebuah tempat yang sangat terpencil, jauh dari keramaian kota. Di sana, di sebuah rumah tua yang sudah tampak sangat usang, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang dikenal sebagai Syaihah Zainab, seorang ahli spiritual yang konon memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan dunia jin. Syaihah Zainab menyambut mereka dengan senyum yang penuh misteri. Kamu datang tepat waktu, katanya dengan suara yang lembut, namun ada ketegasan yang mengalir dalam setiap kata-katanya. Nisa membutuhkan pertolongan. Sarah merasa cemas. Tetapi dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan sahabatnya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Sarah dengan penuh harap.
Syahah Zainab hanya mengangguk pelan. Ada dua cara yang bisa kita coba. Yang pertama adalah melakukan ritual untuk memanggil kembali jiwa Nisa dari dunia jin. Yang kedua adalah menghadapi makhluk yang telah menjeratnya. Ritual itu dimulai pada malam hari, saat langit gelap tak berawan dan hanya diterangi oleh sinar bulan yang redup. Syahah Zainab telah mempersiapkan segala sesuatu dengan hati-hati. Di tengah-tengah ruangan yang berbau harum dupa, dengan lilin-lilin yang terbakar perlahan, mereka mulai mengatur posisi. Ada tanda-tanda kuno yang digambar di lantai dengan pasir, simbol-simbol yang hanya dipahami oleh sedikit orang yang terlibat dalam dunia gaib. Sarah merasa jantungnya berdegup cepat, campuran antara ketakutan dan harapan. Semuanya harus dilakukan dengan hati yang bersih, kata Syahah Zainab, suaranya dalam dan penuh wibawa. Ini bukan hanya soal memanggil kembali jiwa Nisa. Ini adalah perjalanan melintasi batas yang tak terlihat, ke dunia yang tak terjangkau oleh banyak orang. Kalian harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Sarah dan ibunya berdiri di samping Syahah Zainab, merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Di sekeliling mereka, lilin-lilin yang berkedip memancarkan bayangan yang seolah hidup. Apakah mereka benar-benar siap untuk apa yang akan datang? Keberanianmu akan diuji malam ini, lanjut Syahah Zainab. Jika kalian lemah, maka jiwa Nisa akan semakin jauh, dan mungkin tak akan pernah bisa kembali. Sarah menarik napas panjang, menenangkan dirinya. Dia memikirkan Nisa, sahabatnya yang kini terjebak dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Aku harus melakukannya. Aku harus menyelamatkan Nisa. Dengan hati yang penuh tekad, dia mengikuti petunjuk Syahah Zainab. Malam semakin larut, dan udara terasa semakin dingin. Syahah Zainab mulai melantunkan doa-doa kuno, suaranya serak dan penuh kekuatan, seakan-akan dia menghubungkan dirinya dengan kekuatan yang lebih besar. Sarah mendengarkan setiap kata yang diucapkan dengan cermat, meskipun sebagian dari doa itu terdengar asing baginya. Tak lama kemudian, suasana di sekitar mereka mulai berubah. Udara terasa semakin berat, dan meskipun lilin-lilin itu masih menyala, ada bayangan-bayangan yang bergerak perlahan di dinding. Apakah itu tanda-tanda dunia jin mulai membuka pintunya? Sarah merasa tubuhnya merinding. Wajah ibunya di sampingnya tampak tegang, namun mereka tetap bertahan. Tunggu! Bisik Syahah Zainab, matanya terpejam rapat. Tiba-tiba, ruang itu dipenuhi dengan suara bisikan yang sangat halus, seolah datang dari kejauhan. Sarah merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka, menunggu untuk melihat siapa yang akan lebih dulu menyerah. Siapa yang mengganggu tempat ini? Suara itu bergema, begitu dalam dan mengerikan, seakan berasal dari perut bumi. Sarah menahan napasnya. Ini bukan suara manusia. Ini suara dari dunia yang berbeda. Syahah Zainab tidak terkejut. Sebaliknya, ia membuka matanya dengan penuh ketegasan. Kami hanya ingin menyelamatkan jiwa seorang manusia yang terjebak di dunia kalian, jawab Syahah Zainab dengan suara yang tenang, namun penuh kekuatan. Kembalikan Nisa ke tempatnya, biarkan dia kembali ke dunia manusia. Suasana semakin mencekam. Suara itu terdengar lebih keras, seolah berasal dari segala penjuru. Dia sudah menjadi milikku, suara itu bergemuruh. Dia telah memilih kami, dan kami tidak akan membiarkannya pergi. Sarah merasakan ketakutan yang sangat dalam. Jadi, ini bukan sekedar penyakit atau kecelakaan. Ini adalah perebutan jiwa. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di hadapan mereka. Bayangan itu tidak berbentuk jelas, tetapi Sarah bisa merasakannya. Sesuatu yang besar dan mengerikan berdiri di sana. Syahah Zainab, teriak Sarah. Apa itu? Apa yang harus kita lakukan? Syahah Zainab tetap tenang. Tenang, Sarah. Jangan biarkan ketakutanmu menguasai dirimu. Ingat, kita hanya perlu satu hal. Keberanian. Namun, bayangan itu semakin dekat, dan Sarah bisa merasakan hawa dingin yang sangat menyengat, seolah tubuhnya diselimuti es. Ada sesuatu yang mengerikan di hadapannya, dan semakin lama semakin nyata. Syahah Zainab mulai melantunkan doa dengan semakin keras, suara itu semakin dalam dan bertenaga, hampir seperti mantra yang mengusir sesuatu yang gelap. Tundukkan dirimu, teriak suara itu dengan penuh kemarahan. Bayangan itu berusaha mendekat, tetapi tiba-tiba berhenti ketika Syahah Zainab mengangkat tangannya dengan gerakan yang kuat. Kamu tidak akan mengambil jiwa Nisa. Kami datang untuk menyelamatkannya. Suara itu hening sejenak, sebelum akhirnya terdengar lagi dengan kekuatan yang semakin menggelegar. Jika kalian ingin jiwa itu, kalian harus siap membayar harganya. Sarah hampir tidak bisa bernapas. Bayaran? Apa maksudnya?
Dia menatap Syahah Zainab, berharap wanita tua itu punya jawaban. Semua hal di dunia ini ada harganya. Sarah, kata Syahah Zainab, tetap tenang meskipun situasinya semakin menegangkan. Dunia ini, dunia jin, dan dunia manusia, semua memiliki peraturan dan harga yang harus dibayar. Namun, kita harus siap untuk menghadapinya. Tiba-tiba, bayangan itu melesat menuju mereka dengan kecepatan luar biasa, dan Sarah merasakan hembusan angin yang sangat kencang. Tetapi Syahah Zainab bergerak cepat, tangannya menyentuh tanah, dan dalam sekejap, ruang itu dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang. Semua suara dan bayangan yang ada di sana hilang dalam sekejap. Apa yang terjadi? Teriak Sarah. Ini adalah batasnya, jawab Syahah Zainab dengan serius. Jika kita tidak cukup kuat, kita tidak akan pernah bisa membawa Nisa kembali. Tapi jika kita berhasil, dia akan kembali ke dunia kita. Keheningan mengelilingi mereka untuk beberapa saat, dan Sarah merasa seolah-olah waktu berhenti. Namun, kemudian, bayangan dari dunia jin itu mulai menghilang, dan Sarah bisa merasakan kelegaan yang besar. Ada sesuatu yang terasa berbeda, seolah dunia yang mengerikan itu mundur dengan sendirinya. Sekarang kita harus kembali ke dunia nyata, kata Syahah Zainab, suaranya lebih tenang. Nisa akan kembali, tetapi bukan tanpa pengorbanan. Ritual itu berakhir pada saat fajar menyingsing. Setelah perjalanan panjang itu, Sarah merasa ada sedikit harapan yang muncul di hatinya. Namun, pertanyaan masih tetap ada. Apakah Nisa benar-benar akan kembali? Apa yang akan terjadi pada mereka setelah ini? Namun, satu hal yang pasti, perjalanan ini belum berakhir, dan kegelapan yang mereka hadapi masih menyimpan banyak misteri. Pagi itu, Sarah dan ibunya menunggu dengan gelisah di sisi ranjang rumah sakit. Mata Nisa tetap terpejam, tubuhnya pucat, namun terlihat sedikit perubahan, nafasnya kini lebih teratur. Setelah ritual malam itu, mereka membawa Nisa kembali ke rumah sakit untuk memastikan kondisinya. Namun, sebuah keanehan terjadi. Dokter yang menangani Nisa hanya bisa terdiam kebingungan. Saya tidak mengerti, gumam dokter, membuka catatan medis sambil melirik Nisa yang tampak jauh lebih tenang. Secara medis, dia masih dalam kondisi koma. Tapi, denyut jantungnya ini berbeda. Seolah-olah dia berada di antara dua dunia. Sarah menatap dokter dengan mata berkaca-kaca, lalu bergumam kepada dirinya sendiri. Dua dunia? Apakah ini berarti roh Nisa masih terjebak di dunia jin? Namun, sebelum pertanyaan itu mendapat jawaban, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Lembut, tapi cukup jelas untuk membuat Sarah dan ibunya terpaku. Sarah, ibu. Mata Nisa masih terpejam, tapi bibirnya bergerak perlahan. Suara itu seperti miliknya, tapi juga bukan miliknya. Ada nada yang berbeda, sesuatu yang terdengar asing. Itu suara Nisa, seru Sarah dengan gemetar, mencoba mendekatkan telinganya ke bibir sahabatnya. Tapi, sesuatu menghentikannya. Aura di sekitar Nisa terasa aneh, lebih dingin, lebih berat. Nisa, apa itu kau? Tanya Sarah dengan nada bergetar, meskipun dia tahu bahwa kemungkinan yang berbicara bukan sepenuhnya sahabatnya. Tubuh Nisa bergerak sedikit. Kemudian, matanya terbuka perlahan. Tapi mata itu bukan milik Nisa yang dikenal Sarah. Mereka tampak gelap, tanpa kehidupan, seperti kaca yang memantulkan kegelapan di dalamnya. Saya bukan Nisa, kata suara itu akhirnya, jelas dan dingin. Tapi dia di sini, di dalam, mendengarkan. Wajah Sarah memucat. Siapa kau? Sebut aku penjaga, jawab suara itu melalui bibir Nisa. Tugasku adalah menjaga batas antara duniamu dan dunia kami. Tapi Nisa, dia memilih melanggar batas itu. Dia datang kepada kami. Itu tidak mungkin. Sarah berseru. Nisa tidak akan pernah memilih untuk meninggalkan dunia ini. Dia punya keluarga, punya teman. Dia punya hidupnya. Sebuah senyum tipis muncul di wajah Nisa, tapi senyum itu jelas bukan milik sahabatnya. Pilihan seringkali dibuat tanpa kita sadari. Kadang karena rasa putus asa. Kadang karena dorongan yang tidak terlihat. Nisa, dalam momen terlemahnya, menemukan kami. Dan kami menyambutnya. Sarah merasa tenggorokannya tercekat. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Apa maksudnya Nisa datang kepada mereka? Apa yang sebenarnya terjadi sebelum Nisa terjatuh ke dalam kondisi ini? Ibunya Nisa, yang sedari tadi diam, tiba-tiba berlutut di sisi tempat tidur. Tolong, isaknya. Apapun yang kau inginkan, biarkan anakku kembali. Aku akan melakukan apa saja.
Suara itu tertawa, dan tawa itu menggema di ruangan. Apa saja, katanya. Hati-hati dengan ucapanmu, manusia. Dunia kami tidak bekerja dengan cara yang sama seperti duniamu. Setiap permintaan punya harga. Dan harganya seringkali lebih tinggi dari yang bisa kalian bayangkan. Sarah mengepalkan tangannya. Kalau begitu, katakan pada kami. Apa yang harus kami lakukan untuk membawa Nisa kembali? Ada jeda. Suasana di ruangan menjadi sunyi senyap, seolah waktu itu sendiri berhenti. Kemudian, suara itu berbicara lagi, lebih lembut, lebih mendalam. Kami tidak menginginkan harta. Tidak menginginkan nyawa. Kami menginginkan kejujuran. Sarah mengerutkan kening. Kejujuran? Apa maksudmu? Kami ingin tahu, suara itu berkata, apa yang benar-benar ada di hati kalian. Rahasia terdalam kalian. Ketakutan kalian. Kebencian kalian. Hal-hal yang bahkan kalian sembunyikan dari diri sendiri. Jika kalian bisa menghadapi itu, mungkin kami akan membiarkan Nisa pergi. Ruangan kembali sunyi. Sarah menatap ibunya Nisa, yang masih menangis di lantai. Dia tahu apa artinya itu. Mereka tidak hanya harus berhadapan dengan dunia jin, tetapi juga dengan diri mereka sendiri. Baiklah, kata Sarah akhirnya, meskipun hatinya terasa berat. Aku akan melakukannya. Aku akan menghadapi apapun yang perlu aku hadapi untuk menyelamatkan Nisa. Mata Nisa berkedip pelan, dan senyum tipis itu kembali muncul. Sangat baik, kata suara itu. Tapi ingat, Sarah, terkadang, menghadapi kebenaran diri sendiri jauh lebih menakutkan daripada menghadapi kami. Malam itu, Sarah bermimpi. Dia berdiri di tengah ruangan yang gelap, tanpa dinding atau batas yang jelas. Di hadapannya, muncul bayangan-bayangan yang tampak seperti dirinya sendiri, tetapi wajah mereka dipenuhi ekspresi yang tak pernah dia tunjukkan. Kemarahan, kebencian, kecemasan, semuanya tampak menonjol. Siapa kalian? Sarah bertanya, suaranya gemetar. Kami adalah kamu, jawab salah satu bayangan. Kami adalah bagian yang kamu sembunyikan. Bagian yang tidak ingin kamu akui. Jika kau ingin menyelamatkan Nisa, kau harus menerima kami. Sarah menelan ludah. Dia merasa takut, tapi dia tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh penjaga itu. Dia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah gemetar, dia mendekati bayangan-bayangan itu, bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Keesokan harinya, Sarah terbangun dengan keringat dingin di dahinya. Dia tahu bahwa dia baru saja melewati sesuatu yang penting, meskipun belum sepenuhnya selesai. Dia menatap Nisa, yang masih terbaring di ranjang dengan mata terpejam, dan merasa bahwa mereka semakin dekat untuk membawanya kembali. Namun, dia juga tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Suara penjaga itu terus terngiang di kepalanya. Kebenaran seringkali lebih menakutkan daripada kegelapan. Lanjut ke kerangka berikutnya, Anda bilang. Malam itu, ruangan rumah sakit terasa lebih hening dari biasanya. Sarah duduk di samping ranjang Nisa, sementara ibunya tertidur kelelahan di kursi di sudut ruangan. Di luar, hujan turun perlahan, menciptakan ritme yang monoton di kaca jendela. Namun, ada sesuatu di udara, sesuatu yang membuat bulu kuduk Sarah berdiri. Nisa, bisiknya pelan. Apa kau bisa mendengarku? Aku di sini, aku tidak akan meninggalkanmu. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip-kedip. Angin dingin yang aneh menyelinap melalui jendela tertutup rapat. Sarah menoleh, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Ketika dia kembali menatap Nisa, dia tersentak. Mata Nisa terbuka. Tapi itu bukan mata yang dia kenal. Mata itu gelap, tanpa cahaya kehidupan. Wajah Nisa tetap datar, tanpa ekspresi. Kemudian, bibirnya bergerak perlahan, mengeluarkan suara yang bukan milik sahabatnya. Dia belum kembali, kata suara itu. Tapi aku di sini untuk menyampaikan pesan. Sarah tertegun. Pesan? Dari siapa? Apa yang kau lakukan pada Nisa? Sosok di tubuh Nisa hanya tersenyum tipis, dingin. Dia ada di dunia kami. Kami memberinya perlindungan. Tapi setiap perlindungan punya harga. Sarah mengepalkan tangannya. Apa yang kau inginkan? Katakan. Sosok itu mendekatkan wajah Nisa ke arah Sarah, seolah ingin memastikan setiap kata yang diucapkannya terdengar jelas. Kau akan membuat pilihan, manusia. Pilihan antara dua kehidupan. Jika kau ingin menyelamatkannya,
Kau harus siap kehilangan sesuatu yang berharga. Malam itu menjadi awal dari ujian yang berat. Sarah tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi oleh kata-kata yang diucapkan oleh entitas asing itu. Pilihan antara dua kehidupan. Apa maksudnya? Apakah dia harus mengorbankan sesuatu atau seseorang? Pagi harinya, Sarah membawa kegelisahannya kepada seseorang yang mungkin bisa membantu. Pak Hadi, seorang paranormal yang dikenal di kampung mereka. Meskipun Sarah selalu skeptis tentang hal-hal gaib, dia merasa tidak punya pilihan lain. Ada yang melindungi Nisa, kata Pak Hadi setelah mendengar cerita Sarah. Tapi perlindungan itu bukanlah kebaikan. Mereka melindungi dia karena dia kini menjadi bagian dari dunia mereka. Sarah mengernyit. Bagian dari dunia mereka? Apa maksudmu? Pak Hadi menghela napas panjang. Nisa telah melintasi batas. Mungkin secara tidak sengaja. Mungkin karena dia rapuh. Dunia jin seringkali menarik orang-orang yang berada di ambang kehancuran. Mereka yang merasa kehilangan arah, merasa tak berdaya. Dan sekarang, mereka tidak akan membiarkannya pergi tanpa sesuatu sebagai imbalan. Malam berikutnya, Sarah kembali ke rumah sakit. Dia membawa air yang telah diberkati oleh Pak Hadi, berharap itu dapat membantu membangunkan Nisa atau setidaknya melindunginya dari pengaruh jahat. Tapi begitu dia menyentuh tangan sahabatnya, sesuatu terjadi. Dia merasa ditarik, bukan secara fisik, tapi jiwanya seolah-olah meluncur ke dalam kegelapan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia tidak lagi berada di ruangan rumah sakit. Dia berada di tempat yang aneh, lapangan luas yang diterangi oleh cahaya bulan pucat, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang tampak seperti bayangan hitam. Dan di tengah lapangan itu berdiri Nisa. Tapi dia tidak sendiri. Di sampingnya ada seorang pria tinggi berjubah hitam, wajahnya tertutup oleh bayangan. Sarah, panggil Nisa dengan suara lembut, tapi ada sesuatu yang aneh dalam nada bicaranya, seolah dia tidak sepenuhnya sadar. Kau datang untukku. Sarah mencoba mendekati Nisa, tapi pria berjubah itu mengangkat tangannya, dan tubuh Sarah terhenti seperti ada dinding tak terlihat di hadapannya. Kau tidak bisa menyentuhnya, kata pria itu. Dia milikku sekarang. Milikmu, teriak Sarah. Apa yang kau lakukan padanya? Dia tidak pantas berada di sini. Pria itu tertawa kecil, suara yang dalam dan menggetarkan. Dia datang kepada kami, bahkan jika dia tidak menyadarinya. Dan dia telah menemukan kedamaian di sini. Tapi, jika kau benar-benar menginginkannya kembali, aku punya tawaran. Sarah mengepalkan tangan, menahan kemarahannya. Katakan, apa yang kau inginkan dariku? Pria itu mendekat, dan Sarah bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Aku ingin sesuatu yang sama berharganya. Sesuatu yang kau sayangi. Kata-kata itu menghantui Sarah bahkan setelah dia terbangun kembali di rumah sakit. Dia tahu bahwa ini bukanlah mimpi. Itu nyata. Dan sekarang dia harus membuat keputusan. Ketika dia memberitahu ibunya Nisa tentang apa yang terjadi, wanita itu menangis terseduh-seduh. Kalau mereka menginginkan sesuatu yang berharga, maka biarkan aku yang memberikannya. Aku siap mengorbankan nyawaku untuk Nisa. Tidak, Bu, kata Sarah dengan tegas. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ini adalah tanggung jawabku. Aku yang akan membuat pilihan. Malam berikutnya, Sarah kembali ke tempat itu. Kali ini, dia datang dengan keyakinan. Aku menerima tawaranmu, katanya kepada pria berjubah itu. Ambil apa yang kau inginkan dariku, tapi lepaskan Nisa. Pria itu tersenyum. Sebuah senyuman dingin yang membuat Sarah merinding. Keberanianmu mengagumkan, manusia. Tapi apakah kau yakin? Setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Sarah mengangguk, meskipun hatinya berdebar kencang. Aku yakin. Lakukan apa yang perlu kau lakukan. Pria itu mendekat, dan Sarah merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Dia menutup matanya, menunggu apapun yang akan terjadi. Tapi ketika dia membuka matanya lagi, dia kembali berada di rumah sakit. Dan di sampingnya, Nisa terbaring dengan mata terbuka, menatapnya dengan bingung. Nisa, seru Sarah dengan air mata mengalir di pipinya. Kau kembali. Nisa mengerjap, seolah baru menyadari di mana dia berada. Sarah, apa yang terjadi? Aku merasa seperti aku baru saja bangun dari mimpi yang panjang. Sarah hanya tersenyum, meskipun hatinya masih terasa berat. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan sesuatu. Meskipun dia belum sepenuhnya menyadari apa itu. Tapi satu hal yang dia tahu pasti, dia telah membawa Nisa kembali. Dan untuk itu,
Dia siap menghadapi apapun yang akan datang. Hening menyelimuti kamar rumah sakit. Sarah menatap Nisa yang terbaring lemah. Tubuhnya masih terasa seperti bayangan keberadaan sebelumnya. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong, seperti melihat ke suatu tempat yang tidak dapat dijangkau manusia biasa. Nisa, bisik Sarah. Apa kau benar-benar kembali? Apa kau mendengarku sekarang? Nisa tidak menjawab. Hanya ada gerakan kecil di bibirnya, seolah-olah dia mencoba berbicara, tapi suara itu terperangkap di dalam dirinya. Sarah menggenggam tangannya, berharap bahwa koneksi fisik ini akan membantu. Tapi harapan itu segera berubah menjadi ketakutan. Mata Nisa yang awalnya kosong tiba-tiba berubah. Mereka menjadi hitam legam, tanpa putih, seperti lubang tanpa dasar. Sarah terperanjat, hampir menarik tangannya, tapi sesuatu menghentikannya. Sebuah perasaan bahwa ini adalah saat penting, bahwa meninggalkan Nisa sekarang hanya akan memperburuk keadaan. Dari mulut Nisa, sebuah suara terdengar. Itu bukan suara manusia, lebih seperti gema, seperti beberapa orang berbicara sekaligus. Kalian manusia selalu berpikir kalian bisa mengontrol takdir, kata suara itu, dingin dan memekakkan telinga. Tapi kalian lupa bahwa ada dunia lain yang berjalan di samping kalian. Dunia kami. Sarah mencoba menenangkan dirinya, meskipun tubuhnya gemetar. Apa yang kau inginkan? Kenapa kau mengambil Nisa? Dia tidak melakukan apa-apa padamu. Tidak melakukan apa-apa? Suara itu tertawa kecil, suara yang menciptakan getaran di ruangan. Dia datang kepada kami. Dia meminta bantuan kami, meskipun dia mungkin tidak menyadarinya. Apa maksudmu? Sarah memandang wajah Nisa, mencari jawaban, tapi hanya kegelapan yang menatap balik padanya. Manusia yang lemah selalu menjadi pintu masuk, lanjut suara itu. Nisa kehilangan harapan, kehilangan arah. Dalam momen itu, dia membuka dirinya kepada dunia kami. Dan kami hanya menjawab panggilannya. Kata-kata itu menusuk Sarah seperti pisau. Dia tahu Nisa memiliki banyak beban, tekanan akademik, masalah keluarga, rasa kesepian yang terkadang dia bagikan dalam percakapan mereka. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa sahabatnya akan jatuh sejauh ini, hingga melibatkan dunia yang tidak dapat dimengerti manusia biasa. Apa yang harus kami lakukan untuk membawanya kembali? Sarah bertanya. Suaranya terdengar putus asa. Suara itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu. Kemudian, dengan nada yang lebih rendah, ia berkata, dia bisa kembali, tapi ada harga yang harus dibayar. Selalu ada harga. Sarah mengepalkan tangannya. Apa yang kau inginkan? Hening menyelimuti ruangan, hanya terdengar bunyi detak jantung Nisa dari monitor di sebelahnya. Kemudian, suara itu berbicara lagi, lebih pelan, tapi jauh lebih menyeramkan. Kami tidak menginginkan harta atau kekayaan, katanya. Kami ingin kesetiaan. Kami ingin jiwa yang berjanji untuk melayani kami, selamanya. Sarah menelan ludah, tubuhnya gemetar. Aku tidak bisa memberikan itu. Ada hal lain yang bisa aku tawarkan. Kami tidak menawar, suara itu menegaskan. Kalian yang harus memutuskan. Pilihan kalian akan menentukan apakah Nisa kembali atau tetap menjadi bagian dari dunia kami. Malam itu, Sarah kembali ke rumah. Dia merasa seperti ditarik ke dalam pusaran masalah yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa memilih sesuatu yang melibatkan jiwa? Ibunya Nisa memandang Sarah dengan mata yang penuh harap. Kau akan melakukan apapun untuk membawanya kembali, bukan? Tolong selamatkan anakku. Sarah mengangguk perlahan. Aku akan mencoba. Tapi ini bukan keputusan yang mudah. Dia memutuskan untuk kembali menemui Pak Hadi, paranormal yang sebelumnya membantunya. Ketika dia menjelaskan apa yang terjadi, Pak Hadi tampak lebih serius dari sebelumnya. Ini adalah perang psikologis, Sarah, kata Pak Hadi. Mereka akan mencoba melemahkanmu, membuatmu ragu. Tapi kau harus tetap fokus. Jika kau menyerah pada mereka, kau tidak hanya kehilangan Nisa, tapi juga dirimu sendiri. Malam berikutnya, Sarah kembali ke rumah sakit. Dia membawa sebuah cermin kecil, seperti yang disarankan oleh Pak Hadi. Jika mereka muncul lagi, katanya, gunakan cermin ini. Biarkan mereka melihat refleksi diri mereka sendiri. Itu bisa mengungkap niat mereka yang sebenarnya. Ketika dia duduk di samping Nisa, ruangan menjadi gelap lagi. Udara dingin merayap masuk, dan lampu-lampu berkedip. Sarah menggenggam cermin di tangannya, menunggu. Kemudian, suara itu kembali.
Kau kembali lagi, kata suara itu melalui mulut Nisa. Apa kau sudah siap membuat keputusan? Sarah mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak akan memberikan jiwaku, katanya tegas. Tapi aku punya sesuatu untukmu. Dia mengangkat cermin itu, mengarahkannya ke wajah Nisa. Untuk sesaat, tidak ada yang terjadi. Tapi kemudian, mata Nisa melebar, dan sebuah jeritan yang menggetarkan terdengar di seluruh ruangan. Cermin itu mulai bergetar, dan dari dalamnya, sebuah bayangan muncul. Itu adalah sosok yang Sarah lihat dalam mimpinya, pria berjubah hitam dengan mata yang bersinar merah. Kau berani menantang kami? Suara itu menggelegar. Aku hanya ingin tahu kebenaran, jawab Sarah dengan suara gemetar tapi tegas. Kenapa kau mengambil Nisa? Apa yang sebenarnya kau inginkan darinya? Pria itu menatap Sarah dengan tajam, seolah mencoba membaca pikirannya. Kami tidak mengambilnya, katanya akhirnya. Dia datang kepada kami. Kami hanya memberikan tempat bagi mereka yang tersesat. Kalau begitu, biarkan dia kembali. Pria itu tertawa kecil. Dia bisa kembali, tapi hanya jika dia menginginkannya. Kau harus berbicara dengannya di dalam. Jika dia memilih untuk tetap tinggal, maka tidak ada yang bisa kau lakukan. Malam itu, Sarah menemukan dirinya dalam perjalanan lain, sebuah perjalanan ke dalam pikiran Nisa. Dia memasuki dunia yang aneh, penuh dengan cahaya dan bayangan. Di sana, dia menemukan Nisa, duduk sendirian di bawah pohon besar. Nisa, panggil Sarah, mencoba mendekat. Nisa menoleh, matanya penuh air mata. Sarah, aku tidak tahu harus bagaimana. Dunia ini terasa begitu damai, begitu jauh dari semua masalah yang aku hadapi di dunia nyata. Tapi ini bukan tempatmu, kata Sarah. Kau punya keluarga, punya masa depan. Kau harus kembali. Nisa ragu-ragu. Aku takut, Sarah. Aku takut kembali ke dunia itu dan menghadapi semuanya lagi. Sarah menggenggam tangan Nisa. Kita akan menghadapinya bersama. Kau tidak sendiri. Aku di sini untukmu. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Nisa akhirnya mengangguk. Aku akan mencoba. Dan ketika mereka melangkah keluar dari dunia itu, Nisa membuka matanya di dunia nyata. Sarah tersenyum, meskipun tubuhnya terasa lelah. Kau kembali, bisiknya. Tapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini bukanlah akhir. Dunia jin telah membuka pintu mereka, dan meskipun Nisa berhasil kembali, bayangan itu akan selalu ada, mengintai di sudut-sudut gelap kehidupan mereka. Kamar Nisa adalah ruang yang sekarang berubah menjadi sesuatu yang aneh dan menakutkan. Ketika Sarah memasuki kamar itu untuk pertama kalinya setelah kejadian aneh di kelas, suasana di dalamnya sudah berbeda. Dinding yang dulunya cerah dengan poster-poster idola kini terlihat gelap, seolah ada lapisan bayangan yang merayap perlahan. Apa-apa ini? Gumam Sarah pelan, menatap sekeliling. Di sudut ruangan, sebuah cermin besar berdiri dengan retakan halus di bagian tengahnya. Cermin itu memantulkan bayangan Sarah, tapi anehnya, refleksi itu tidak sepenuhnya serupa. Sarah merasa bahwa dirinya di dalam cermin sedang memandang dengan cara yang berbeda, penuh pertanyaan dan mungkin amarah. Dia mencoba untuk tidak memikirkannya, tapi semakin lama dia berdiri di ruangan itu, semakin berat udara terasa. Dia mengulurkan tangannya ke meja belajar Nisa, mencari sesuatu yang bisa memberinya petunjuk, buku harian, catatan, atau apapun. Namun, yang dia temukan adalah sesuatu yang lebih membingungkan, sebuah kertas lusuh dengan tulisan tangan Nisa yang seperti terburu-buru. Mereka memanggilku. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa tidak bisa menolak. Tolong, jika seseorang menemukan ini, bawa aku kembali sebelum semuanya terlambat. Sarah menggenggam kertas itu dengan erat. Kata-kata Nisa terasa seperti panggilan putus asa, tapi apa maksudnya dengan mereka? Siapa yang memanggilnya? Langkah-langkah mendekat dari luar pintu membuat Sarah tersentak. Ibunya Nisa muncul di ambang pintu, matanya bengkak karena menangis. Sarah, ada sesuatu yang harus kau tahu, katanya, suaranya penuh keraguan. Sarah memandangnya dengan serius. Apa itu, Tante? Ibu Nisa berjalan masuk ke kamar dengan langkah ragu, menatap cermin besar itu sejenak sebelum melanjutkan. Seminggu sebelum kejadian di kelas, Nisa mulai berbicara tentang mimpi aneh. Dia bilang dia merasa seperti berjalan di tempat yang tidak dia kenali, tempat yang tidak ada cahaya matahari, tapi dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia bilang ada suara-suara yang memanggilnya. Suara apa? Sarah bertanya cepat.
Dia tidak pernah menjelaskan lebih jauh. Setiap kali aku bertanya, dia hanya bilang itu seperti nyanyian, tapi bukan lagu yang indah. Itu sesuatu yang menakutkan. Sarah menatap cermin lagi, perasaan tidak nyaman semakin menguat. Dia tahu ini lebih dari sekadar mimpi buruk. Apapun yang sedang terjadi pada Nisa, itu melibatkan sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari yang bisa mereka pahami. Apakah ada benda baru di kamar ini? Tanya Sarah tiba-tiba. Sesuatu yang dia bawa ke sini sebelum semua ini terjadi. Ibu Nisa berpikir sejenak, lalu menunjuk ke arah meja rias. Ada kalung itu. Dia bilang seseorang memberikannya di jalan. Aku tidak tahu siapa, tapi sejak itu, dia mulai bertingkah aneh. Sarah mendekati meja rias dan melihat kalung yang dimaksud. Itu adalah kalung sederhana dengan liontin berbentuk mata, tapi ada sesuatu yang aneh tentangnya. Liontin itu tampak hidup, seperti menatap balik ke arah siapapun yang melihatnya. Ini tidak benar, gumam Sarah sambil menyentuh kalung itu. Tapi begitu dia melakukannya, sebuah rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, dan dunia di sekelilingnya berubah. Sarah tiba-tiba berada di tempat yang tidak dia kenali. Udara di sana berat, penuh dengan aroma aneh yang menyerupai dupa, tapi juga busuk. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan besar bergerak tanpa bentuk jelas. Siapa kau? Sebuah suara terdengar, bergema di seluruh ruang. Sarah berbalik, tapi tidak ada siapapun. Aku tidak takut padamu, teriaknya, meskipun tubuhnya gemetar. Suara itu tertawa kecil. Kau seharusnya takut. Kau memasuki dunia kami tanpa izin. Bayangan-bayangan itu mulai mendekat, membentuk lingkaran di sekeliling Sarah. Dia merasa seperti terjebak di tengah perangkap, tanpa jalan keluar. Tapi kemudian, di antara bayangan itu, dia melihat sesuatu yang familiar. Sosok Nisa, berdiri diam dengan mata tertutup. Nisa, panggil Sarah, mencoba mendekati temannya. Tapi bayangan-bayangan itu menghalanginya. Dia milik kami sekarang, kata suara itu lagi. Dia membuat perjanjian, dan tidak ada yang bisa membatalkannya. Apa perjanjiannya? Tanya Sarah dengan putus asa. Dia meminta kedamaian, kebebasan dari dunia yang menyakitinya. Dan kami memberikannya. Sebagai gantinya, dia menjadi bagian dari dunia kami. Sarah merasa marah sekaligus putus asa. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia hanya seorang anak. Itu bukan urusan kami, suara itu menjawab dingin. Sarah tahu dia tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan, jadi dia mencoba pendekatan lain. Kalau begitu, biarkan aku bicara dengannya. Jika dia benar-benar ingin tinggal, aku tidak akan mengganggunya lagi. Bayangan-bayangan itu tampak ragu, tapi akhirnya mereka memberi jalan. Sarah berlari ke arah Nisa, menggenggam tangannya dengan erat. Nisa, ini aku, Sarah. Dengarkan aku, katanya dengan suara lembut. Ini bukan tempatmu. Kau harus kembali. Kita akan melalui semuanya bersama. Kau tidak sendirian. Nisa perlahan membuka matanya, dan untuk pertama kalinya, ada cahaya di dalamnya. Sarah, bisiknya. Ya, ini aku, jawab Sarah, air mata mengalir di pipinya. Ayo pulang. Kau tidak perlu tinggal di sini. Nisa tampak ragu. Tapi mereka bilang aku tidak punya tempat di dunia itu. Itu bohong. Sarah memotong. Kau punya tempat. Kau punya aku, keluargamu, semua orang yang peduli padamu. Dengan sedikit dorongan, Nisa akhirnya melangkah maju, meninggalkan bayangan di belakangnya. Ketika mereka kembali ke dunia nyata, Sarah membuka matanya dan melihat Nisa terbaring di tempat tidur. Napasnya perlahan kembali normal. Ibu Nisa menangis lega, memeluk putrinya dengan erat. Sarah melihat ke arah meja rias. Kalung itu tidak lagi ada di sana, seolah-olah telah menghilang bersama dengan bayangan yang menyelimutinya. Namun, di dalam hati Sarah, dia tahu bahwa ini bukan akhir. Dunia itu masih ada, dan siapapun bisa terseret ke dalamnya jika mereka tidak berhati-hati. Dunia yang tersembunyi itu tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Hanya orang-orang yang dipilih atau tanpa sengaja terseret yang bisa menyadari keberadaannya. Sarah, setelah pengalaman mendebarkan di kamar Nisa, mulai menyadari bahwa semua kejadian ini bukan hanya tentang temannya. Ini adalah misteri yang jauh lebih dalam, melibatkan dua dunia yang berbeda, dunia manusia dan dunia lain yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, setelah berhasil membawa Nisa kembali dari dunia bayangan, Sarah tidak bisa tidur. Suara bisikan samar terdengar di telinganya, memanggil dengan nada melodi yang sama sekali tidak manusiawi.
Dia mencoba menutup telinganya dengan bantal, tetapi suara itu semakin keras, memaksanya untuk duduk di tempat tidur dengan napas terengah-engah. Di sisi lain kota, Nisa juga tidak bisa tenang. Meskipun dia sudah sadar, dia merasa ada sesuatu yang masih mengikatnya ke dunia itu. Ketika dia menutup matanya, dia bisa melihat bayangan-bayangan yang pernah mengelilinginya, mengintai dari jauh, seperti sedang menunggu kesempatan untuk menariknya kembali. Aku tidak bisa kembali ke sana. Bisik Nisa pada dirinya sendiri, menggigil di bawah selimut. Namun, saat dia memandang keluar jendela, sebuah cahaya kecil tampak melayang di taman rumahnya, seperti lentera yang menari-nari di udara. Nisa tidak tahu apa yang mendorongnya untuk keluar, tetapi langkah kakinya terasa seperti tidak bisa dia kendalikan. "Nisa, jangan!" Suara Sarah tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Nisa terkejut, berbalik dan melihat Sarah berdiri di depan pintu kamarnya, wajahnya tegang. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Nisa bingung. "Entahlah," jawab Sarah. "Aku hanya merasa kau butuh aku malam ini." Keduanya berdiri di jendela, memandang cahaya kecil yang terus melayang. Itu bukan cahaya biasa. Ada sesuatu yang memikat, tetapi juga menakutkan tentangnya. "Jangan mendekatinya," kata Sarah dengan tegas. "Tapi aku merasa seperti harus pergi," jawab Nisa, suaranya bergetar. Sarah menggenggam tangan Nisa dengan erat. "Kita tidak tahu apa itu. Jangan biarkan mereka menarikmu kembali." Namun, cahaya itu mulai bergerak, seperti mengundang mereka untuk mengikutinya. Meski Sarah berusaha keras untuk tidak terpengaruh, sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa mereka harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah berdebat dengan hati-hati, Sarah dan Nisa memutuskan untuk mengikuti cahaya itu. Mereka berjalan pelan di taman, mengikuti cahaya yang terus melayang, seolah-olah tahu persis kemana ia ingin membawa mereka. Langkah demi langkah, mereka sampai di sebuah jalan kecil yang jarang dilalui orang, menuju sebuah hutan kecil di pinggiran kota. Sarah merasa ada yang tidak beres, tapi dia juga tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban. Ketika mereka sampai di dalam hutan, cahaya itu tiba-tiba berhenti di depan sebuah pohon besar. Pohon itu tampak berbeda dari pohon lainnya, kulitnya gelap dan berkerut, seperti telah ada selama ratusan tahun. "Ini pohon tua," kata Sarah, menatap ke atas. "Tapi kenapa cahaya itu membawaku ke sini?" tanya Nisa, matanya terpaku pada cahaya yang kini berputar di sekitar batang pohon. Tanpa peringatan, tanah di bawah mereka mulai bergetar, dan sebuah suara gemuruh terdengar dari dalam pohon. Sebuah pintu kecil muncul di batang pohon, seperti terbuat dari kulit pohon itu sendiri, dan terbuka perlahan. "Nisa, ini tidak aman," kata Sarah, menarik tangan temannya. "Tapi aku harus tahu," jawab Nisa, matanya penuh tekad. "Aku harus tahu apa yang mereka inginkan dariku." Dengan ragu, mereka berdua melangkah masuk ke dalam pohon itu. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah lorong gelap yang panjang, dindingnya dipenuhi ukiran aneh yang bercahaya redup. Suara-suara bisikan terdengar lagi, tetapi kali ini lebih jelas, seperti menyebut nama Nisa berulang kali. "Nisa, Nisa!" Sarah menggigil. "Apa ini? Kenapa mereka hanya memanggilmu?" "Aku tidak tahu," jawab Nisa, tetapi dalam hatinya, dia mulai memahami sesuatu. Mungkin, semua ini berkaitan dengan kalung itu, dengan perjanjian yang pernah dibuatnya tanpa sadar. Lorong itu membawa mereka ke sebuah ruangan besar, seperti aula bawah tanah dengan pilar-pilar tinggi yang tampak tidak berujung. Di tengah ruangan, sebuah sosok berdiri, tinggi dan gelap, dengan mata yang bersinar merah. "Kalian akhirnya datang," kata sosok itu. Suaranya seperti gabungan dari ratusan suara berbeda. "Apa yang kau inginkan darinya?" tanya Sarah. Suaranya penuh keberanian meskipun tubuhnya gemetar. Sosok itu tertawa kecil. Dia sudah tahu jawabannya. Nisa menatap sosok itu dengan bingung. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." "Tentu saja kau tahu," jawab sosok itu. "Ketika kau menerima kalung itu, kau membuat perjanjian dengan kami. Kami memberi apa yang kau minta, dan sekarang kau harus memenuhi bagianmu." Nisa mengingat sesuatu, sebuah momen yang hampir terlupakan. Beberapa minggu sebelum semua ini terjadi, dia menemukan kalung itu di jalan dan merasa terdorong untuk memakainya. Saat itu, dia sedang berada dalam masa sulit, merasa kesepian dan tertekan. Dia pernah berbisik dalam hati, berharap bisa keluar dari semua rasa sakit itu. "Aku tidak tahu itu perjanjian," bisiknya, air mata mengalir di pipinya. "Tapi kau tahu apa yang kau minta," jawab sosok itu. "Dan sekarang, kami datang untuk menjemputmu."
Sarah berdiri di depan Nisa, melindunginya. Dia tidak akan pergi kemanapun denganmu. Sosok itu tampak tersenyum. Itu bukan keputusanmu. Namun, Sarah tidak mundur. Dengan keberanian yang dia tidak tahu dia miliki, dia menatap sosok itu dan berkata, jika dia membuat perjanjian tanpa sadar, itu tidak sah. Kau tidak berhak mengambilnya. Sosok itu tertawa lagi. Dan apa yang kau bisa lakukan tentang itu, manusia kecil? Aku mungkin tidak bisa melawanmu, tapi aku tahu satu hal, kau hanya bisa mengambilnya jika dia setuju. Dan dia tidak setuju. Nisa memandang Sarah dengan mata penuh air mata, dan untuk pertama kalinya, dia merasa ada harapan. Benar, kata Nisa akhirnya, suaranya penuh keberanian. Aku tidak setuju. Aku tidak akan pergi denganmu. Ruangan itu mulai bergetar, dan sosok itu tampak marah. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, cahaya kecil yang telah memimpin mereka tiba-tiba melayang ke arah sosok itu, menyelimutinya dengan sinar terang. Sosok itu berteriak, dan perlahan menghilang ke dalam bayangan. Lorong di belakang mereka mulai runtuh, memaksa Sarah dan Nisa untuk berlari kembali ke pintu pohon. Mereka berhasil keluar tepat sebelum pohon itu menutup dan kembali seperti semula. Malam itu, mereka kembali ke rumah dengan perasaan lega, tetapi juga dengan kesadaran bahwa dunia lain itu masih ada, dan mereka harus berhati-hati. Kalung itu telah hilang, tetapi bekasnya tetap ada di hati mereka. Meskipun begitu, mereka tahu satu hal, persahabatan mereka lebih kuat dari apapun, bahkan dari dunia yang tersembunyi itu. Hening malam diselimuti oleh misteri yang belum terpecahkan. Setelah kejadian di pohon tua, Nisa dan Sarah merasa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Namun, itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka tidak menyadari bahwa perjalanan mereka ke dunia lain telah meninggalkan jejak yang tak kasat mata bagi manusia biasa, tapi terbaca jelas oleh makhluk-makhluk yang selama ini bersembunyi di balik tirai dunia mereka. Sarah tidak bisa tidur. Mimpi-mimpi buruk selalu datang, memperlihatkan sosok-sosok gelap dengan mata merah, berbisik dalam bahasa yang tidak bisa dia pahami. Di sisi lain, Nisa merasa seperti diawasi. Suara langkah kaki terdengar di sekitar rumahnya, meskipun ketika dia memeriksa, tidak ada apa-apa di sana. Sarah, Nisa berbicara melalui telepon suatu malam, suaranya gemetar. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka belum selesai dengan kita. Sarah terdiam sejenak, mencoba menyusun kata-kata untuk menenangkan temannya, meskipun dia sendiri merasakan hal yang sama. Mungkin mereka hanya mencoba menakuti kita. Kita sudah menang di pohon itu, kan? Mereka tidak bisa menyentuh kita lagi. Tapi kenapa aku masih merasa seperti ini? Tanya Nisa. Seolah-olah ada yang terus mengawasiku. Bahkan saat aku tidur, aku merasa seseorang ada di kamarku. Sarah menghela napas panjang. Dia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, tetapi dia tidak ingin menakuti Nisa lebih dari yang sudah dia rasakan. Kita harus mencari tahu, kata Sarah akhirnya. Kalau mereka belum selesai dengan kita, maka kita juga belum selesai dengan mereka. Keesokan harinya, Sarah dan Nisa memutuskan untuk mencari bantuan. Mereka pergi menemui seorang pria tua bernama Pak Adnan, yang dikenal di kota kecil mereka sebagai seseorang yang mengerti hal-hal gaib. Rumahnya terletak di ujung jalan yang jarang dilalui orang, dikelilingi oleh pohon-pohon rindang yang menciptakan bayangan aneh di siang hari. Ketika mereka sampai, Pak Adnan sudah menunggu di depan pintu, seolah-olah dia tahu mereka akan datang. Wajahnya yang keriput menyiratkan kebijaksanaan, tetapi juga misteri yang sulit dijelaskan. Kalian sudah membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka, kata Pak Adnan tanpa basa-basi. Matanya menatap tajam ke arah mereka. Sarah dan Nisa terkejut. Bagaimana Anda tahu? Tanya Sarah. Jejak kalian ada di mana-mana, jawab Pak Adnan. Matanya tidak berpaling dari mereka. Mereka meninggalkan tanda pada kalian, tanda yang tidak bisa dihapus dengan mudah. Nisa merasa tubuhnya bergetar. Apa maksud Anda dengan tanda? Pak Adnan menunjuk ke arah dada Nisa. Kau mungkin tidak bisa melihatnya, tapi mereka telah mencapimu sebagai milik mereka. Setiap langkah yang kau ambil, mereka bisa melihat. Setiap napas yang kau hirup, mereka bisa mendengar. Nisa terdiam, air mata mulai menggenang di matanya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin ini terjadi. Aku tidak pernah meminta ini. Pak Adnan menghela napas panjang. Kalian telah melangkah terlalu jauh. Namun, belum terlambat untuk memperbaiki semuanya. Tapi ingat, ini tidak akan mudah. Dunia mereka adalah dunia yang penuh tipu daya,
dan mereka tidak akan melepaskanmu tanpa perlawanan. Sarah menggenggam tangan Nisa dengan erat. Kami akan melakukan apapun untuk menghentikan ini. Tolong, tunjukkan jalannya. Pak Adnan mengangguk perlahan. Baiklah. Tapi kalian harus tahu, setelah ini, tidak ada jalan kembali. Pak Adnan membawa mereka ke ruang kecil di dalam rumahnya, yang dipenuhi dengan benda-benda aneh dan berbau dupa yang menyengat. Dia mengambil sebuah kitab tua dari rak dan membukanya, memperlihatkan halaman-halaman yang penuh dengan tulisan tangan dalam bahasa yang tidak bisa mereka pahami. Ini adalah peta menuju dunia mereka, kata Pak Adnan, menunjuk pada sebuah diagram rumit di halaman itu. Tapi ini bukan peta fisik. Ini adalah peta jiwa. Untuk bisa memahami ini, kalian harus masuk ke dalam diri kalian sendiri dan menemukan kekuatan yang tersembunyi di sana. Sarah dan Nisa saling memandang, tidak yakin apa yang dimaksud oleh Pak Adnan. Bagaimana cara kami melakukan itu? Tanya Sarah. Kalian harus menghadapi ketakutan terbesar kalian, jawab Pak Adnan dengan tenang. Ketakutan adalah kunci untuk membuka pintu yang tersembunyi di dalam diri kalian. Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan bimbingan Pak Adnan, mereka memulai perjalanan ke dalam jiwa mereka sendiri, menghadapi bayangan yang telah menghantui mereka sejak kejadian di pohon tua itu. Perjalanan itu tidak mudah. Sarah mendapati dirinya berada di tempat yang gelap, dikelilingi oleh suara-suara yang mengolok-olok dan menertawakannya. Namun, dia tahu bahwa semua itu hanya ilusi. Dia harus melawan, harus menemukan kekuatan di dalam dirinya untuk melawan kegelapan itu. Nisa, di sisi lain, menemukan dirinya kembali di dunia bayangan yang pernah dia masuki. Sosok-sosok gelap mengelilinginya, mencoba menariknya kembali. Tapi kali ini, dia tidak takut. Dia tahu bahwa dia lebih kuat dari mereka. Ketika mereka akhirnya kembali ke dunia nyata, mereka merasa berbeda. Mereka merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Pak Adnan tersenyum puas. Kalian telah berhasil membuka kunci kekuatan kalian. Sekarang, kalian siap untuk melawan mereka. Dengan petunjuk dari kitab tua itu, Sarah dan Nisa memulai perjalanan baru, sebuah perjalanan untuk menghentikan makhluk-makhluk itu sekali dan untuk selamanya. Jejak yang ditinggalkan oleh mereka di dunia jin tidak bisa dihapus, tetapi mereka bertekad untuk menggunakannya sebagai senjata untuk melawan. Perjalanan mereka masih panjang, tetapi mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun yang ada di depan mereka. Malam itu, Sarah dan Nisa kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh tanya. Langit malam tampak lebih gelap dari biasanya, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik tirai gelapnya. Meskipun mereka merasa takut, ada sesuatu yang mendorong mereka untuk kembali ke tempat di mana semua ini bermula, pohon tua yang misterius itu. Nisa, Sarah memecah keheningan di dalam kamar mereka. Aku tidak bisa berhenti memikirkan pohon itu. Sepertinya ada yang tertinggal di sana, sesuatu yang belum kita lihat. Nisa mengangguk, meskipun rasa takut masih menyelimuti hatinya. Aku juga merasakannya. Tapi bagaimana kalau kita justru membuka sesuatu yang lebih buruk dari sebelumnya? Sarah tidak menjawab seketika. Dia tahu risiko yang mereka hadapi, tetapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa mereka harus kembali. Mereka harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Keesokan malamnya, mereka berdua pergi ke pohon tua itu, membawa lampu senter dan keberanian yang hampir habis. Pohon itu berdiri dengan megah, seperti raksasa yang mengawasi mereka, cabang-cabangnya menjulur seperti tangan yang siap menangkap siapa saja yang mendekat. Aku tidak suka tempat ini, bisik Nisa, menggenggam tangan Sarah erat-erat. Aku juga tidak. Tapi kita harus melakukannya, jawab Sarah, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Saat mereka mendekati pohon itu, angin berhembus kencang, membuat daun-daun berguguran seperti bisikan samar di telinga mereka. Sarah menyalakan lampu senter dan mengarahkan cahayanya ke pangkal pohon. Di sana, dia melihat sesuatu yang aneh. Tanah di bawah pohon tampak tergali sebagian, seolah-olah ada sesuatu yang pernah terkubur di sana. Nisa, lihat ini, kata Sarah dengan suara gemetar. Nisa mendekat, memandangi tanah yang tergali itu dengan rasa takut. Apa kau pikir ada sesuatu di bawah sana? Sarah tidak menjawab. Dia hanya mulai menggali dengan tangannya, meskipun rasa takut mulai menjalari tubuhnya. Nisa ikut membantu, meskipun hatinya berdegup kencang seperti genderang perang. Setelah beberapa saat menggali, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Kotak itu tampak usang, dengan ukiran-ukiran aneh di permukaannya yang tidak bisa mereka pahami. Apa ini? Bisik Nisa, suaranya hampir tidak terdengar.
Aku tidak tahu. Tapi ini pasti penting, jawab Sarah, mencoba membuka kotak itu dengan tangannya. Tapi kotak itu tidak mau terbuka. Mereka memutuskan untuk membawa kotak itu pulang, meskipun mereka tahu bahwa apapun yang ada di dalamnya mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Di rumah, mereka mencoba membuka kotak itu dengan berbagai cara, tetapi tidak ada yang berhasil. Hingga akhirnya, Nisa memperhatikan sesuatu di salah satu ukiran di kotak itu, sebuah pola yang tampak seperti kunci. Sarah, lihat ini. Mungkin ini semacam teka-teki, kata Nisa, menunjuk ke ukiran itu. Sarah memandangnya dengan serius. Kalau ini teka-teki, maka kita harus memecahkannya. Mereka mulai mencoba berbagai kombinasi, memutar dan menekan bagian-bagian ukiran itu hingga akhirnya terdengar bunyi klik. Kotak itu terbuka perlahan, memperlihatkan isi yang tersembunyi di dalamnya. Di dalam kotak itu, mereka menemukan sebuah buku tua yang penuh dengan tulisan tangan dalam bahasa yang tidak mereka kenal. Halaman-halamannya terlihat rapuh, seolah-olah bisa hancur jika disentuh terlalu keras. Apa ini semacam jurnal? Tanya Nisa, membalik halaman-halamannya dengan hati-hati. Sarah memperhatikan tulisan-tulisan itu dengan seksama. Aku tidak tahu. Tapi sepertinya ini bukan bahasa manusia. Mereka memutuskan untuk membawa buku itu ke Pak Adnan, pria tua yang pernah membantu mereka sebelumnya. Ketika mereka menunjukkan buku itu kepadanya, wajah Pak Adnan langsung berubah serius. Di mana kalian menemukan ini? Tanya Pak Adnan dengan suara yang tegas. Di bawah pohon tua itu, jawab Sarah. Apa ini, Pak? Pak Adnan menghela napas panjang. Ini bukan sekadar buku. Ini adalah jurnal dari seseorang yang pernah berhubungan dengan dunia jin. Dan tulisan ini adalah bahasa mereka. Nisa merasa tubuhnya merinding. Apa artinya? Apa yang tertulis di sini? Pak Adnan memandang mereka dengan mata yang tajam. Ini adalah petunjuk untuk membuka pintu ke dunia mereka. Tapi pintu itu seharusnya tidak pernah dibuka. Mereka terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Tapi bagaimana kalau pintu itu sudah terbuka? Tanya Sarah akhirnya. Pak Adnan menatap mereka dengan serius. Kalau pintu itu sudah terbuka, maka tugas kalian adalah menutupnya kembali. Tapi ingat, menutup pintu itu tidak akan mudah. Kalian harus menghadapi mereka di dunia mereka sendiri. Sarah dan Nisa saling memandang. Mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Dengan bimbingan Pak Adnan, mereka mulai mempelajari jurnal itu, mencoba memahami bahasa yang tertulis di dalamnya. Setiap kata terasa seperti teka-teki yang harus dipecahkan, setiap halaman membawa mereka lebih dekat ke kebenaran yang mengerikan. Namun, semakin mereka mempelajari jurnal itu, semakin mereka merasa seperti diawasi. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sudut mata mereka, dan suara-suara aneh terdengar di tengah malam. Sarah, aku tidak tahu apakah kita bisa melanjutkan ini, kata Nisa suatu malam, suaranya penuh ketakutan. Tapi kita tidak bisa berhenti sekarang, jawab Sarah dengan tegas. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan tekad yang kuat, mereka melanjutkan perjalanan mereka, menghadapi rintangan demi rintangan di sepanjang jalan. Hingga akhirnya, mereka menemukan kunci untuk menutup pintu itu, sebuah ritual kuno yang harus dilakukan di bawah pohon tua itu pada malam bulan purnama. Namun, mereka tahu bahwa melakukannya tidak akan mudah. Makhluk-makhluk dari dunia jin akan mencoba menghentikan mereka, dan mereka harus siap untuk menghadapi apapun yang datang. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, Sarah dan Nisa kembali ke pohon tua itu, membawa segala yang mereka butuhkan untuk ritual tersebut. Hutan di sekitar mereka terasa lebih gelap dari sebelumnya, dan angin berhembus dengan dingin yang menusuk tulang. Ketika mereka mulai melafalkan mantra dari jurnal itu, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan ribuan makhluk dari dunia lain. Bayangan-bayangan gelap muncul di sekitar mereka, mencoba menghentikan mereka. Namun, Sarah dan Nisa tidak menyerah. Mereka terus melafalkan mantra itu, meskipun rasa takut hampir membuat mereka lumpuh. Hingga akhirnya, sebuah cahaya terang muncul dari pohon tua itu, menyapu bayangan-bayangan gelap itu hingga lenyap. Mereka terjatuh ke tanah, kelelahan tetapi lega. Pintu itu telah tertutup, dan dunia mereka aman sekali lagi. Namun, mereka tahu bahwa pengalaman ini akan selamanya meninggalkan bekas dalam hidup mereka. Rahasia di bawah pohon tua itu akan selalu menjadi pengingat akan kebenaran yang tersembunyi di balik dunia ini. Malam itu, hujan turun deras, membasahi bumi dengan intensitas yang tak biasa. Sarah dan Nisa duduk di ruang tamu,
memandangi kota kayu tua yang kini kosong, namun tetap memancarkan aura misterius yang tak terjelaskan. Jurnal yang mereka gunakan untuk menutup pintu ke dunia jin telah hilang begitu saja, lenyap setelah ritual selesai, seperti menghilang ke udara. Apa menurutmu, semuanya benar-benar sudah selesai? Nisa bertanya, suaranya hampir tenggelam oleh suara gemuruh petir di luar. Sarah menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Tapi ada sesuatu yang tidak terasa benar. Seperti ini belum selesai. Beberapa hari berlalu dengan damai, atau setidaknya, itulah yang mereka coba yakini. Namun, malam-malam mereka mulai dihantui mimpi aneh. Pohon tua itu muncul lagi, tapi kali ini dengan sosok-sosok samar yang mengitari batangnya. Mereka tidak berbicara, hanya berdiri di sana, memandang dengan tatapan yang terasa seperti menusuk ke dalam jiwa mereka. Mimpiku semalam, kata Nisa suatu pagi, matanya terlihat lelah. Ada seseorang di sana, atau sesuatu. Mereka bilang kita belum selesai. Sarah terdiam. Aku juga bermimpi. Tapi tidak ada suara, hanya bayangan. Mereka menunjuk ke arah sesuatu. Apa itu? Pintu lain. Mereka mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu, berpura-pura bahwa semuanya hanyalah permainan pikiran mereka sendiri. Namun, semakin mereka mencoba melupakan, semakin sering bayangan itu muncul, bahkan saat mereka terjaga. Suatu malam, saat Sarah sedang membaca di kamarnya, dia mendengar ketukan pelan di jendela. Jantungnya berdegup kencang, tapi ketika dia membuka tirai, tidak ada siapapun di sana, hanya bayangan pohon tua itu yang terlihat dari kejauhan, meskipun jaraknya seharusnya terlalu jauh untuk bisa dilihat dari rumah mereka. Nisa, ada yang aneh, kata Sarah keesokan paginya. Pohon itu, aku melihatnya tadi malam. Tapi itu tidak mungkin. Nisa memandangnya dengan mata yang lelah. Aku tahu. Aku juga melihatnya di kamarku. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengabaikan ini lagi. Sesuatu masih mengintai mereka, sesuatu yang mungkin lebih berbahaya daripada sebelumnya. Mereka memutuskan untuk kembali ke pohon itu, meskipun rasa takut hampir membuat mereka lumpuh. Kali ini, mereka membawa serta Pak Adnan. Pria tua itu tampak enggan untuk kembali ke tempat itu, tetapi akhirnya setuju setelah mendengar cerita mereka. Jika pohon itu masih memanggil kalian, berarti ada sesuatu yang belum selesai, kata Pak Adnan saat mereka berjalan menuju hutan. Tapi ingat, kali ini kalian harus lebih berhati-hati. Dunia mereka tidak suka diganggu dua kali. Ketika mereka tiba di pohon itu, suasana di sekitar terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Udara terasa lebih dingin, dan suara-suara hutan yang biasa terdengar kini lenyap, seolah-olah semua makhluk hidup menghindari tempat itu. Pak Adnan memandangi pohon itu dengan tatapan serius. Ada sesuatu yang tersembunyi di sini, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia mengeluarkan sebuah cermin kecil dari sakunya dan mengarahkan pantulannya ke pohon itu. Seketika, sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya muncul, sebuah simbol aneh yang bersinar samar di batang pohon. Apa itu? Tanya Sarah, merasa bulu kuduknya meremang. Itu adalah kunci rahasia, jawab Pak Adnan. Tapi kunci ini bukan untuk membuka. Ini untuk menemukan sesuatu yang telah disembunyikan. Pak Adnan mulai membaca mantra dalam bahasa yang sama dengan jurnal itu. Suaranya terdengar dalam dan bergema di udara. Cahaya dari simbol itu semakin terang, hingga akhirnya memunculkan sebuah pintu kecil di pangkal pohon, pintu yang tidak ada di sana sebelumnya. Mereka semua terdiam, memandangi pintu itu dengan rasa takut dan penasaran. Apa yang ada di baliknya? Bisik Nisa. Pak Adnan menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Tapi jika kalian ingin menyelesaikan ini, maka kalian harus masuk. Sarah dan Nisa saling berpandangan, mencoba menemukan keberanian di mata satu sama lain. Akhirnya, dengan napas yang berat, mereka membuka pintu itu dan melangkah masuk. Di dalamnya, mereka menemukan diri mereka berada di sebuah ruangan yang tampak seperti bagian dari dunia lain. Dinding-dindingnya bersinar dengan cahaya yang aneh, dan udara terasa lebih tebal, hampir sulit untuk bernapas. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja batu dengan sebuah benda kecil di atasnya, sebuah kunci perak yang tampak sederhana, tetapi memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Apa ini? Tanya Sarah, mendekati meja itu dengan hati-hati. Itu adalah kunci sebenarnya, jawab sebuah suara yang tidak berasal dari salah satu dari mereka. Mereka semua terkejut dan berbalik, mencari sumber suara itu. Di sana, berdiri seorang pria dengan pakaian yang tampak kuno, wajahnya tampak seperti manusia tetapi dengan mata yang bersinar dengan warna emas. Siapa kau? Tanya Nisa, mencoba menyembunyikan ketakutannya.
Aku adalah penjaga tempat ini, jawab pria itu dengan tenang. Dan kalian telah memasuki wilayah yang seharusnya tidak boleh dimasuki oleh manusia. Tapi kami tidak punya pilihan, kata Sarah. Kami hanya ingin semuanya selesai. Penjaga itu memandang mereka dengan tatapan yang tajam. Untuk menyelesaikan ini, kalian harus memilih. Kunci ini bisa menutup semua pintu yang telah terbuka, tetapi juga akan membuka pintu ke kebenaran yang lebih besar. Pilih dengan bijak. Mereka semua terdiam, mencoba memahami arti dari kata-kata penjaga itu. Apa maksudmu dengan kebenaran yang lebih besar? Tanya Nisa akhirnya. Penjaga itu tersenyum tipis. Kebenaran yang akan mengubah cara kalian memandang dunia selamanya. Tapi ingat, begitu kalian memilih, tidak ada jalan kembali. Sarah dan Nisa saling berpandangan lagi, mencoba memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Jika kita menutup semua pintu, maka semuanya akan kembali normal, kata Sarah. Tapi kita tidak akan pernah tahu kebenaran di balik semua ini. Tapi jika kita membuka pintu itu, jawab Nisa, kita mungkin tidak bisa kembali. Sarah dan Nisa berdiri di hadapan penjaga tempat itu. Perasaan mereka campur aduk antara takut dan penasaran. Pilihan yang harus mereka buat terasa semakin berat, seolah-olah seluruh takdir mereka tergantung pada keputusan ini. Kunci di atas meja batu itu, sederhana tapi memancarkan energi yang begitu kuat, menunggu untuk dipilih. Jika kalian memilih untuk menutup pintu ini, penjaga itu melanjutkan, semuanya akan kembali seperti semula. Dunia yang kalian kenal, hidup kalian yang aman dan tenang, tapi kalian akan kehilangan kebenaran yang lebih besar. Kehidupan kalian akan terus berjalan, namun dengan sebuah pertanyaan yang tak pernah terjawab. Sementara jika kalian membuka pintu itu, kalian akan mengetahui kebenaran sejati, namun dengan harga yang sangat mahal. Sarah dan Nisa saling berpandangan. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang penuh beban. Kebenaran atau kenyamanan, itulah yang terlintas di benak mereka. Apa yang lebih penting bagi mereka? Dunia yang mereka kenal atau kebenaran yang mungkin bisa merubah segalanya? Apa yang terjadi jika kita tidak memilih sama sekali? Tanya Nisa dengan suara gemetar. Penjaga itu menggelengkan kepala. Ketidaktindakan adalah sebuah pilihan juga, tetapi itu akan membuat kalian terjebak di sini selamanya. Kalian akan berada di antara dua dunia, tidak bisa kembali, tidak bisa maju. Pilihlah dengan bijak. Kedua gadis itu merasa nafas mereka terhenti. Apakah mereka siap menghadapi dunia yang tidak mereka kenal? Apakah mereka benar-benar ingin tahu apa yang tersembunyi di balik misteri ini? Semua kehidupan mereka yang sederhana, yang mereka anggap biasa, bisa berakhir begitu saja. Tapi rasa ingin tahu itu lebih kuat, tak bisa ditahan. Aku rasa kita harus memilih untuk membuka pintu itu, kata Sarah akhirnya, suaranya penuh keyakinan, meskipun gemetar. Nisa menatapnya, ragu sejenak. Kau yakin? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita salah memilih. Aku tahu, tapi kita sudah terlalu jauh. Kita tidak bisa mundur lagi. Sarah menatap kunci itu, dan tanpa berkata lebih banyak, dia mengulurkan tangannya. Dengan hati berdebar, Sarah meraih kunci perak itu dan memutarnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Begitu kunci itu berputar, suara gemuruh terdengar, dan ruangan di sekeliling mereka mulai bergetar. Dinding yang tadinya tampak seperti cahaya kini pecah, mengungkapkan sebuah lubang besar yang memancar dengan cahaya biru terang. Pintu itu mulai terbuka perlahan, memancarkan energi yang menggetarkan seluruh tubuh mereka. Masuklah, suara penjaga terdengar lembut namun penuh makna, seperti sebuah perintah yang tak bisa dibantah. Dengan napas yang semakin berat, Sarah dan Nisa melangkah masuk ke dalam cahaya itu. Mereka tidak tahu apa yang menanti di dalam, namun satu hal yang pasti, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka berjalan melalui lorong yang panjang, dan tiba-tiba, suasana sekitar berubah. Mereka berada di sebuah tempat yang tak mereka kenali. Pemandangannya surreal, langit yang terbuka dengan cahaya ungu yang bersinar terang, pepohonan yang tumbuh terbalik, dan sungai yang mengalir terbalik menuju langit. Semua itu tampak seperti dunia yang sama sekali berbeda. Apa ini? Nisa berbisik. Matanya terbuka lebar melihat pemandangan yang tidak masuk akal. Sarah tidak bisa menjawab. Pandangannya tertuju pada sesuatu yang lebih penting. Di kejauhan, mereka melihat sebuah kota yang tampaknya sudah ada sejak zaman dahulu. Bangunannya terbuat dari batu hitam, dengan menara-menara yang menjulang tinggi. Namun yang lebih mengejutkan adalah bayangan yang muncul di sekitar kota itu, bayangan manusia dan makhluk lain yang bergerak, seolah-olah hidup. Kita ada di alam jin,
kata Sarah pelan. Ini bukan dunia kita. Nisa menggenggam tangannya lebih erat. Bagaimana kita bisa keluar? Sekarang kita sudah di sini, tidak ada jalan mundur. Kita harus mencari jawabannya. Sarah menjawab, matanya tajam, mencari petunjuk di antara bayangan-bayangan itu. Mereka berjalan menuju kota, rasa takut dan penasaran bercampur aduk. Ketika mereka tiba di pintu gerbang kota, mereka dihentikan oleh seorang penjaga, makhluk tinggi dengan mata yang mengeluarkan cahaya biru. Kalian datang dari dunia manusia, katanya, suaranya dalam dan bergetar. Tapi untuk tinggal di sini, kalian harus membayar harga. Harga? Tanya Nisa. Keinginan kalian akan kebenaran adalah harga yang harus dibayar, penjaga itu menjawab dengan tegas. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian cari, tapi dunia kalian akan terbalik. Kalian harus memilih, akan tetap menjadi manusia, atau akan menjadi bagian dari dunia ini. Sarah dan Nisa terdiam, merasakan beratnya pilihan yang mereka hadapi. Mereka tahu bahwa setiap keputusan yang mereka buat akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Namun, saat mereka melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa dunia ini jauh lebih besar dan lebih kompleks daripada yang mereka kira. Kebenaran yang mereka cari bisa mengubah segalanya. Tapi apakah mereka siap untuk membayar harga yang harus mereka bayar? Dengan hati yang dipenuhi ketegangan, Sarah berbisik, kita harus melanjutkan. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa berhenti sekarang. Mereka mengangguk pada penjaga, dan langkah mereka melanjutkan perjalanan mereka ke dalam kota yang aneh itu. Keputusan mereka sudah dibuat. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka sekarang. Dunia mereka yang lama mungkin sudah hilang, tetapi dunia baru ini menawarkan kemungkinan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan di dunia jin, Sarah dan Nisa akhirnya menemukan jawaban yang mereka cari, tentang dunia yang lebih besar, tentang kekuatan yang tersembunyi di balik alam semesta, dan tentang keseimbangan yang harus dijaga. Mereka tahu, meskipun mereka telah memilih untuk membuka pintu itu, mereka tidak pernah bisa kembali lagi ke kehidupan yang mereka kenal. Namun, mereka telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, pemahaman tentang diri mereka sendiri, dan tentang dunia yang penuh misteri ini. Dan begitulah, kisah Sarah dan Nisa berakhir di dunia yang berbeda, jauh dari rumah mereka, di sebuah alam yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani menghadapi kebenaran yang tak terungkap. Terima kasih telah mengikuti perjalanan misterius yang penuh teka-teki ini. Semoga kisah Sarah dan Nisa memberikan pelajaran berharga tentang keberanian, keputusan, dan konsekuensi dari setiap langkah yang kita ambil dalam hidup. Sebagaimana mereka memilih untuk mencari kebenaran, semoga kita semua diberi petunjuk untuk selalu mencari cahaya dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalam hikmah, keberanian bukan hanya tentang menghadapi dunia luar, tetapi tentang menghadapi ketakutan dalam diri kita sendiri. Jangan pernah takut untuk mencari kebenaran, meskipun jalan yang harus ditempuh penuh dengan misteri. Terima kasih telah menonton kisah ini, semoga membawa inspirasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.